Investasi properti nggak ada matinya. Properti baik dalam bentuk bangunan maupun tanah, harganya bakal mengalami kenaikan seiring permintaan yang naik dari waktu ke waktu. Bentar. Investasi properti dalam bentuk tanah? Yap, investasi tanah kafling atau tanah yang sudah dipetakan dengan ukuran tertentu. Nantinya bisa dibangun untuk dijadikan rumah tinggal, ruko bisnis, dan sebagainya. Lalu, seberapa menjanjikan sih investasi tanah kafling ini? Nah, untuk mengetahui lebih lengkap, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Head of Sales and Promotions The Zora, Ibu Jenny Kurniawan. Ketemu lagi nih kita. Yes. Bu Jenny, barusan nih selewat area di sekitar The Zora. Ternyata ada tanah kafling juga ya? Iya, betul. Jadi di The Zora ini selain kita mengeluarkan perumahan, kita juga ada area komersialnya yang kita sebut dengan Daikanyama. Nah, dan nama Daikanyama ini kita ambil dari area yang ada di Shibuya, Tokyo. Di Daikanyama ini kita ada dua produk komersial, yaitu yang pertama ruko yang saat ini sudah sold out, dan kemudian ada juga kafling yang ternyata peminatnya cukup banyak. Jadi di Daikanyama ini kita ada dua produk yang kita keluarkan. Wah, menarik nih Bu terkait dengan tanah kafling. Sebetulnya keunggulannya apa sih Bu tanah kafling ini jika kita jadikan sebagai investasi dibandingkan properti lainnya? Oke. Jadi kalau kita berinvestasi kafling khususnya yang ada di The Zora, pastinya ada peningkatan nilai investasi di setiap periode yang ada, sehingga apalagi kalau unitnya tidak banyak yang dikeluarkan, sehingga itu akan menjadi minat tersendiri ya. Dan kemudian dari sisi kafling itu tentunya ada batasan bisnis yang dapat dibuka oleh pemiliknya, tapi secara tampilan fasad itu dapat disesuaikan dengan bisnis yang ada. Gitu. Nah, penonton penasaran nih Bu Jen, sebetulnya tips and trick dalam memilih lokasi tanah kafling terbaik ini seperti apa sih? Kalau kita bicara properti, pastinya tidak lepas dari yang pertama adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Selain lokasi itu sendiri, yang penting juga diperhatikan pada saat kita membeli kafling untuk berbisnis ataupun berinvestasi, yaitu adalah captive market yang ada di sekitar area kafling tersebut, sehingga membuat bisnis kita juga berkembang. Dan pastinya capital gain ataupun cuan yang diharapkan itu akan meningkat. Wah, sangat prospektif. Betul. Bisa dikatakan bahwa memang tanah kafling kalau kita jadikan sebagai investasi ini sangat menjanjikan ya Bu ya. Karena tadi properti yang didirikan di atas tanah kafling ini tidak hanya bisa kita tinggalin, tapi juga bisa kita sewakan kepada orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan cuan yang berlipat ganda ya Bu. Benar banget Mas Hasan. Wah, terima kasih Bu Jenny, sangat komprehensif sekali penjelasannya. Dan demikian ulasan terkait dengan investasi tanah kafling yang sangat menjanjikan. Saksikan terus informasi ataupun tips and trik terkait properti lainnya hanya di Property Point, CNBC Indonesia, Beyond Business.